mari kulitkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami semua dalam keadaan sehat pada pagi yang cerah. Sebelum kami aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau duduk di kaki-Mu, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, buat pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu, Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 31 ayat 16 sampai 40. Begini firman Tuhan, segala suaramu dari tangisan dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan. Mereka akan kembali dan negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh firman Allah. Sungguh-sungguh Efraim berkata, Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sehingga tanda berkabut. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangan gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayangi. Demikian firman Tuhan. Dirikan bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikan jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kota apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Dan di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang-orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan lihat tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka, untuk mencabut dan merobohkan, untuk menguntungkan, membinasakan, mencelakakan. Demikian juga aku akan menjaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anak yang menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahan sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka, dan menuliskan dalam hati mereka,
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar samanya atau mengajar saudaranya. Dia mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat 40. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan menuntukkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali akan firman-Nya. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, cegahlah saudara suaramu dari dan menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayamu akan ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak akan kembali ke daerah mereka. Firman Tuhan berkata, cegahlah suaramu dari menangis, matamu dari mencucurkan air mata. Ya. Cegah suara dari menangis dan mencucurkan air mata. Jeripayamu ada ganjaran. Kenapa? Firman Tuhan masih ada harapan untuk hari depan. Oh, hari saudara banyak menangis. Kalau hari-hari sekarang ini saudara bilang menangis dengan persoalan yang saudara hadapi, banyak mencucurkan air mata dengan persoalan yang saudara hadapi, dengan rumah tangga saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Banyak mencucurkan air mata, menangis pada keadaan ekonomi, bisnis saudara, pekerjaan saudara, mungkin pelayanan saudara hari ini. Menangis. Tapi firman Tuhan, cegahlah suara. Cegahlah suaramu. Stop. Jangan menangis. Jangan mencucurkan air mata. Firman Allah, jangan menangis dan cucurkan air mata. Dan jeripayamu akan mendapat tidak sia-sia. Saat ini banyak mereka menangis dengan persoalan hidup. Ingat, ya, bunuh diri bukan jalan menyelesaikan masalah. Tinggalkan Tuhan bukan jalan menyelesaikan masalah. Bunuh diri masuk neraka. Ingat, tinggalkan Tuhan bukan menyelesaikan masalah, tapi lari kaki Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Sebab firman Allah berkata pada ayat yang kedua, masih ada harapan untuk hari depanmu. Masih ada harapan hari depanmu. Selama bumi masih berputar, masih ada harapan. Ketika roda itu berjalan, mungkin kita berada di bawah, rasanya menjerit, menangis, tidak berdaya. Tapi sedikit demi sedikit roda itu akan berjalan. Tangisan dan air mata itu akan dihapus dengan sukacita. Kenapa? Bahwa firman Allah berkata dalam Ayub pasal yang ke-14 ayat 7 dan ayat selanjutnya. Tetapi bagi pohon masih ada harapan. Apabila tebang ia bertunas kembali dan usia tidak berhenti tumbuh. Apabila akar jadi tua di dalam tanah, tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkan rantingnya seperti semar. Ketika akar itu tumbuh, pohon ditebang seperti tidak berdaya. Tapi ingat, ketika akar itu dengan air, bersemilah pohon itu. Ketika saudara datang kepada air hidup, perhatikan, ketika saudara datang kepada air yang hidup, air mata saudara akan dihapus. Air mata saudara akan dihapus, diganti dengan sukacita. Ingat, selama kita masih bernapas, masih ada harapan. Jangan saudara pesimis.
Jangan saudara putus asa. Jangan saudara tidak merasa Tuhan tidak tolong saya. Tidak, Tuhan pasti tolong. Selama masih berputar, masih ada harapan. Roda ini atau tidak akan berjalan. Dia nggak terus diam. Ya, coba alami tidak di kekuatan manusia. Badai pasti berlalu. Ingat, badai pasti berlalu. Ingat, di dalam Tuhan masih ada harapan. Ketika air itu bertemu dengan air, ketika akar itu bertemu dengan air, bersemilah pohon itu. Siapa air itu? Itulah Yesus. Dan Yesus katakan, akulah air hidup. Akulah air hidup. Ketika saudara bertemu dengan Yesus, semua akan jadi beres. Sebab Tuhan punya rencana, bukan rencana yang kecelakaan, tapi rencana hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saudara. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Ingat, hari depan yang penuh harapan. Jangan saudara pesimis hari ini. Jangan saudara khawatir hari ini. Jangan saudara takut hari ini. Tetap berjalan bersama dengan Yesus. Izinkan akar itu dengan air. Izinkan saudara bertemu dengan Kristus yang hidup ini. Jangan bekerja dulu. Jangan berjalan dulu. Jangan keluar dari rumah sebelum saudara adakan mesbah keluarga. Sebelum saudara cari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, naikkan mesbah keluarga, mesbah pribadi, baru saudara berangkat. Biasakan hidup ini cari Tuhan. Carikan Tuhan. Cari Tuhan yang utama. Sebelum itu baru cari hal yang kedua. Bicara makan minum, dicari bangsa-bangsa ini tanah Allah. Bapa di surga, burung udara pelihara, saudara lebih daripada burung. Tuhan pasti pelihara. Amin. Saudara percaya Tuhan pelihara saudara, masih ada harapan. Jangan kecewa, jangan bimbang dengan takut. Takut Tuhan saya tidak. Aku sedang, saudara ingat kan Yesaya 46 ayat 4. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Ingat, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan tetap menggendong. Kapan digendong? Ketika kita ada masalah, badai datang, kita dipeluk Dia, kita dipeluk oleh Dia. Demikian hidup kita, serahkan semua kepada Tuhan. Saya bangga dengan saudara. Pagi hari jangan bekerja dulu, lari kaki Tuhan. Adakan mesbah keluarga, adakan mesbah pribadi. Setelah itu baru saudara, Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga, firman berkata, air mata akan dihapus. Jangan kami nangis lagi dengan persoalan hidup yang kita hadapi. Masih ada harapan Tuhan. Engkau akan menghapus segala air mata kami Tuhan pagi ini Tuhan. Engkau sudah hapus air mata kami. Masih ada harapan. Selama kami masih bernapas, Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami Tuhan. Oh air, akar itu bertemu dengan air, maka bersemilah pohon itu. Kalau kami masih bertemu dengan Engkau, masih ada harapan. Hari-hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Sebentar akan cari nafkah, serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, bungkuskan kuasa darah-Mu Tuhan. Keluarga kami serahkan yang sampai terpapar dengan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa, dia berada di garis depan. Beri kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan, pelihara keluarganya, sehingga mampu berperang melawan virus corona. Yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Belas kasih yang terjadi buat bangsa kami Indonesia, bahkan melalui vaksin
mereka mau taat dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cintanya katakan amin. Tuhan memberkati.